Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah. Ibnu Abbas menceritakan, datang Bani Asad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyatakan pembelaannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau dimusuhi oleh masyarakat Arab yang ada di sekitarnya. Tapi mereka datang dengan penuh kebanggaan bahwa mereka merasa berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuk Islamnya mereka dan dengan pembelaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka merasa bangga, mereka merasa berjasa ketika mereka masuk Islam. Merasa bangga di hadapanmu wahai Muhammad pada saat mereka masuk Islam. Qul la tamunnu alayya islamakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, jawablah, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa kepadaku dengan masuk Islamnya kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kalian ketika Allah Subhanahu wa taala anhadakum lil iman, ketika Allah memberikan hidayah kepada kalian untuk jadi seorang mukmin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kita diajarkan satu prinsip, bahwa saat kita berbuat baik, hakikatnya manfaatnya untuk kepentingan kita pribadi. Dan sebaliknya ketika kita berbuat jahat, yang nanti akan mendapatkan dampak buruknya adalah diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan kalaupun kalian berbuat jahat, nanti kau akan mendapatkan akibatnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa dia tergadaikan dengan amal perbuatannya. Prinsip semacam ini penting untuk dimiliki oleh setiap mukmin, agar jangan sampai dia punya perasaan pada saat dia dekat dengan agama, ketika dia kemudian berbuat taat kepada Allah, apapun bentuknya, baik dalam kegiatan dakwah atau ketaatan yang sifatnya pribadi, seperti melaksanakan sholat, tahajud, rajin puasa dan seterusnya. Jangan sampai ada perasaan dalam hatinya bahwa dia sedang berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia telah memberikan budi yang tinggi kepada Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kita. Kita mau beriman maupun tidak beriman, kita mau jadi orang taat maupun orang yang menyimpang dan tukang maksiat, sepeser pun tidak menambah dan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadits qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, Allah taala berfirman, ya ibadi
"Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Wahai para hambaku, andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya menjadi hamba yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Anggaplah misalnya semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Ta'ala? "Ma zada dzalika min mulki syai'a." Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Saat kita taat, kuasa Allah tidak makin bertambah. Saat kita berbuat amal saleh, kerajaan Allah tidak semakin megah, sebab dia tidak butuh amal hambanya. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang hatinya paling jahat. Tidak cuma amal perbuatannya, bahkan hatinya paling jahat di antara kalian. Andaikan semua manusia itu seperti Fir'aun, kata Allah Ta'ala, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha kuasa walaupun seluruh manusia kufur kepadanya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada waktu mengingatkan Bani Israel, Allah kutipkan perkataan Musa dalam Al-Quran, "Wa qala Musa in antum law takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid." Musa mengatakan, andaikan kalian kufur dan seluruh penduduk bumi ini kufur, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala ghaniyun, gak butuh seluruh isi alam ini, hamidun, dan dia tetap maha terpuji walaupun seluruh hambanya tidak mau taat kepadanya. Kaum muslimin yang kami hormati, kita saat ini dalam fase belajar, terutama yang mahasiswa. Ketika Anda dewasa, keluar dari dunia kampus, barangkali Anda punya kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, bergabung dalam aktivitas-aktivitas dakwah dan seterusnya. Kalaupun Anda bermanfaat bagi kegiatan kaum muslimin, jangan sampai terbesit dalam hati kita, kita telah berjasa bagi Islam, kita berjasa bagi agama. Karena sejatinya apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kita. Termasuk juga ketika Anda melakukan aktivitas ibadah yang sifatnya pribadi, baik rajin membaca Quran, atau banyak zikir, atau puasa sunnah, bahkan qiyamul lail, Anda perlu pahami bahwa itu sama sekali tidak menambah kerajaan Allah, dan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kita. Semua aktivitas itu, baik amal soleh sosial maupun amal soleh pribadi, hakikatnya nanti akan kembali untuk kepentingan kita sendiri. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, keberadaan muslim yang baik, keberadaan mereka maksum. Maksum dalam arti di setiap zaman akan selalu ada muslim yang baik yang dia mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di masyarakat. Dan siapapun manusia yang tidak setuju dengan orang ini sama sekali tidak akan bisa menghilangkan mereka. Dalam arti begini, orang-orang saleh yang dia selalu menjaga ketaatan kepada Allah, dan di saat yang sama dia mengajak masyarakat untuk juga turut saleh, itu akan selalu ada di muka bumi. Keberadaan mereka maksum walaupun individu mereka tidak maksum. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita termasuk di antara mereka yang keberadaannya dijaga oleh Allah Ta'ala, ataukah kita bukan termasuk bagian dari mereka? Nabi SAW pernah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin. Akan selalu ada sekelompok orang di kalangan umatku yang dia berada di atas kebenaran.
Zahirina 'alal haqqi, yang selalu menang di atas kebenaran. Artinya dia tidak pernah goyah untuk meninggalkan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khadzalahum hatta ya'tiya amrullah. Orang yang khadzalahum, yang tidak pro dengan mereka, baik yang melawan maupun yang sama sekali tidak memberikan bantuan walaupun dia tidak melawan, la yadurruhum, sama sekali tidak mempengaruhi keberadaan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Sekelompok orang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu ada di setiap generasi zaman manusia. Sehingga ketika satu generasi sudah berakhir, muncul generasi berikutnya dan selalu ada kelompok semacam ini. Yang jadi pertanyaan, kita ada di sana atau tidak? Karena akan selalu ada. Kalaupun bukan kita, Allah pasti akan tunjuk orang lain. Sehingga kalaupun Anda tidak mau, saya tidak pengen untuk seperti itu, saya tidak pengen untuk jadi orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, saya tidak pengen terlalu serius dalam masalah agama, sudahlah cukup kerja dan fokus dengan keluarga. Kalaupun Anda enggak mau, Allah Subhanahu wa taala pasti akan tetap mengadakan kelompok ini dan Allah tunjuk orang lain. Dan satu hal yang barangkali perlu kita pikirkan, di saat kita tidak ada dalam bagian dari orang yang memperjuangkan Islam di tengah masyarakat, rombongan umat ini akan terus berjalan dan bergerak. Akan terus bergerak. Saat kita tidak berada di lingkaran orang-orang yang memperjuangkan Islam, bisa jadi karena Allah enggak suka kita ada di rombongan itu. Bisa jadi karena Allah enggak suka kita ada di sana. Oleh karena itulah, jamaah yang kami hormati, bagi Anda yang sudah punya kegiatan sosial keagamaan, yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan memberi manfaat bagi umat dalam urusan keagamaan, selalu minta kepada Allah agar diberi istiqomah di atas itu. Mudah-mudahan itu bisa kita bawa sampai mati. Dan bagi Bapak Ibu, bagi jamaah yang mungkin belum terlibat di sana, mintalah hidayah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi saya untuk bisa ambil bagian, sehingga jangan sampai dalam kegiatan sosial keagamaan saya tidak terlibat sama sekali. Karena ketika kita tidak terlibat sama sekali, mungkin faktornya adalah karena Allah enggak suka sama kamu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah, menjadi orang yang baik, dan juga berusaha untuk mengajak orang lain turut jadi baik, agar nanti kita dapat peran memperbaiki masyarakat walaupun dengan kemampuan yang terbatas yang kita punya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qum ila salatikum.